Hello，大家好。大家你好，老师。好，晚上好，老你师。你好，老师。嗯，你好，老师。晚晚上上好。好，Video launcher jalan nggak di HP kalian? enggak, Apa nge-lag?好，老师。Nggak Suara ya? Lausan Error ya? juga agak putus-putus. Oh, suara internet launcher kayaknya. Halo. Ya sudah, launcher matiin kamera dulu ya. Kayaknya internet launcher agak bermasalah. Ini baru yang masuk baru dikit. Sambil nunggu yang lain masuk, kalian buka catatannya dulu. Launcher mau lanjutin kosakata yang kemarin. Iya, 晚上好，老师。晚上好。早上好，早上好，老师。晚上好。你好，老师。你好，你好。Kalau launcher share screen kelihatan nggak?我 Betul, 老师。Ya, ini yang waktu minggu lalu agak mepet ya. Ini yang belum catat boleh dicatat dulu. Ini nggak usah hapus dulu ya. Nggak usah hapus dulu. Nggak usah bagusin. Nah, ini kalian boleh catat ikutin Lause. Maaf, telat. Oke, kalian boleh catat ikutin Lause dulu.晚上好，老师。Ya, Hao. Nah, ini yang ini kalian sisanya ini belum dituliskan. Nomor 2, 3, 4. Kemarin waktu itu Lause minggu lalu baru aja nomor 1. Kalian tulis dulu. Bikin formatnya kayak gitu. Nanti Lause baru ajarin cara bikin hansenya.
Udah catat. Lause belum, lause baru nomor 1. Ya, ini Lause mau ngajarin kosakata. Kita belajar 4 kosakata ini dulu. Nah, kalian tulis dulu ini hansanya. Lause Ini itu intinya, suruh hmm, tulis artinya. artinya belum Lause tulis. Kalian tulis dulu ini sesuai yang Lause di papan tulis. Kalian tulis dulu di catatan kalian. Bisa nggak cara tulisnya? Nggak bisa ya? Nih di atasnya Lause ada masukin pin ini, nama nadanya kelihatan nggak kecil? Kelihatan kalau lause. Kelihatan ya? Ya udah kalau gitu Lause ajarin cara tulisnya dulu ya. Ini seminggu lalu Lause ada ajarin tulis. Nggak apa-apa Lause ulangnya. Seng, se. Pertama mulai dari shengnya dulu ya. Sheng, shengnya itu kayak gini. Ya, ikutin goresannya Lause ya. Sheng, se. Sheng, se udah bisa ya. Lause kemarin udah jabarin pelan-pelan. Nah ini artinya tuh kosakata. Nah ini kalian tulis. Misalnya Lause tulis tulisan Jan. Ini Ren. Ada dua. Artinya orang. Oke, Lause mau nanya. Ini nomor 2 di sini. Ini kan Hanse kan. Nomor 3 di sini Pinyin. Nomor 4 di sini Ise. Ya, benar ya. Nah, Lause mau nanya di tulisan Ren ini. Yang mana yang Hanse, yang mana yang Pinyin, yang mana yang Ise. Coba kasih tau Lause. Ini yang Lause tandain kalian coba sebut ya. Oh, ada satu Ya, lagi Lause lupa masukin. Bentar, Lause masukin dulu satu lagi. Itu ada satu lagi Lause lupa. Nah, ada satu lagi itu kita bilangnya Sheng Tiao. Nah, jadi ini 4 ini dari nomor 2 sampai nomor 5 itu unsur utama dalam bahasa Mandarin. Ya, jadi dalam satu kosakata, di dalam satu kosakata itu pasti ada empat, empat unsur ini. Oke, paham penjelasan Lause? Jadi di dalam kosakata dalam bahasa Mandarin, di dalam sengse itu pasti ada unsur nomor 2 sampai nomor 5. Pasti ada hanse, pasti ada pinyin, pasti ada ise, pasti ada shengtiao. Nah, Lause sekarang minta yang mana yang hanse, yang mana yang pinyin, yang mana yang ise, yang mana yang shengtiao. Ada yang tahu? dari kata Ren ya lause. Oke, coba coba Jennifer dulu. Coba Jennifer. Um, Lause mau nanya, yang ini yang Lause tandain nih. Ini itu apa? itu Ise. Ise. Oke, benar. Terus ini Hanse. Buat kamu. hanse. Oke. Yang ini? Song Piao. Oke, shengtiao. Yang ini? Pinyin. Pinyin. Ya.
Oke, jadi Jennifer tadi jawabannya udah benar ya. Jadi Hanzi itu kita bilangnya aksara ya. Aksara dalam bahasa Mandarin. Kita bilang Hanzi. Atau yang biasa kalian bilang itu gambar ya. Kalian bisa bilang gambar. Tapi di sini kita nggak bilang gambar, kita bilangnya aksara. Oke, Hanzi udah ya. Jadi Hanzi itu lo selingkarin. Hanzi itu yang ini. Aksara. Ya, ini nomor dua nih. Tuh, lo usah tandain. Oke. Terus pin in itu kita bilangnya penyebutan ya. Langsung sampai nomor 4 doang ya. Apanya sampai nomor 4? Hmm? Apanya sampai Langsung nomor ini 4? nggak diajarin cara nulisnya. Ya, lo usah mau jelasin ini ya dulu basicnya. Takutnya lo usah ajarin cara tulisnya, kalian nggak tahu itu apa. Ya, pin in itu penyebutannya. Ya, pin in itu penyebutannya yang ini. Nah, yang nomor 3. Dan REN. Nah, ini penyebutannya. Ya, pin in ini paling penting ya buat kita orang Indonesia. Kalau nggak ada pin in kita nggak bisa baca tulisan Mandarinnya apa. Ya, penyebutan. Oke, pin in itu pasti ada temennya. Temennya apa? Pin in itu temennya Song Tiao. Nada. Ya, yang ini di sini nomor 5. Ya, jadi kalau ada pin in pasti ada Song Tiao. Kalau ada penyebutan pasti ada nadanya. Oke, paham ya? Jadi nggak mungkin ada pin in tapi nggak ada nadanya. Ya, ada beberapa kata doang itu nadanya netral. Di atasnya tuh nggak ada nada apa-apa. Ya, kayak misalnya ini Shengsi ini yang di sini. Ini pasti ada nadanya. Sheng Se. Nggak mungkin dia kosong. Kalau kosong berarti nggak ada cara baca nadanya. Soalnya Mandarin kan ada 4 nada, beda nada beda arti. Nah yang terakhir ini ise, ise itu yang ini nomor 4. Ini itu artinya arti, arti. Ya, jadi paham ya. Jadi intinya tuh di dalam sengse ini, di dalam sengse, di dalam kosakata dalam bahasa Mandarin, unsur basicnya itu pasti ada ini nomor 2 sampai nomor 5. Itu basicnya pasti ada. Oke, paham ya? Oke, sekarang biar kalian bisa tulis ini semua hansanya. Ini kan hanse nih, berarti semua nih kan. Ini hansanya kan. Biar kalian bisa tulis hansanya, lo saya ajarin cara tulisnya. Yang mulai dari nomor 2 ya. Nomor 1 udah lo saya ajarin kemarin. Mulai dari nomor 2. Pertama tulisan han. Han-nya dulu. Ini gampang ya. Satu, dua, tiga. Jadi yang ketiga dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas. Oke, udah. Baru ini yang kayak gini. Lepas, baru disilang. Nah, itu han. Ya kalau langsung jabarin dia kayak gini jadinya. Ini satu, ini dua, ini goresan ketiga, oke, ini goresan keempat, oke, ini goresan kelima. Lausya, Langsung sorry, di sini. nanya lagi. Saya mau nanya Apa? tadi apa Songshu sama Yise itu kayak gimana? Apa tadi kenapa? Songshu itu yang mana sama Yise itu yang mana? Sengse itu yang mana? Ise itu yang mana? Iya. Paham? Oh, oke, coba langsung ulang sekali lagi ya. Misalnya langsung tulis tadi Ren, Ren, tahu kan Ren ini apa artinya? Ren, ada dua. Artinya itu orang. Yang nanya Joy ya tadi ya?
Ya, Lausha. Oke, Joy, langsung nanya. Satu ini nih semua namanya apa? Tahu nggak, Joy? Eh, enggak. Ini kosakata kan, vocabulary kan. Iya. Nah, ini kosakata, berarti sengse. Jadi Ren ini satu ini ada ininya, ada cara bacanya, ada nadanya, ada artinya itu artinya kosakata, Oh, vocabulary. berarti saya salah. Bentar. Ya, Oke. oke. Nah, di dalam sengse, di dalam vocabulary itu pasti ada empat unsur ini. Pasti ada empat unsur ini. Pasti ada hanzi, pasti ada pinyin, pasti ada isi, pasti ada shangtiao. Nah, sekarang coba lo saya tanya Joy. Mulai dari nomor dua dulu. Hanzi. Hanzi-nya itu yang mana? Yang ini apa namanya? Yang ini. Yang ya yang itu. Yang ini. Oke. Ini berarti Hanzi-nya nomor dua ya. Nah, terus sekarang lo saya tanya. Pinyin-nya yang mana? Yang earn. Ren, yang REN ya. Ya. Nah, ini pinyin-nya nomor tiga. Oke, sekarang ise. Ise-nya itu yang mana? Berarti yang orang. Orangnya. Ya, berarti ini ise nomor empat Ah, ya. ya. Dan yang terakhir Shengtiao. Shengtiao itu nada. Nadanya yang mana? Yang nada dua. Yang nada dua. Maksud tuh ini. Nomor lima ini berarti. Nah, Oke, jadi di dalam sosial. sengse, di dalam vocabulary kosakata ini, pasti ada empat unsur ini. Nah, nomor dua sampai nomor lima. Pasti ada hanse yang ini. Pinyin itu yang ini, yang REN. Ya, terus ada ise. Pasti ada artinya dong, nggak mungkin nggak ada arti kan. Ah, pasti ada nadanya. Sheng Tiao yang ini. Oke, udah paham, Joy? Dah, oke, sosial. Oke, buket ya, udah paham ya. Jadi sungsu ini kosakata. Jadi ini kayak nomor 2, nomor 3, nomor 4, sama nomor 5 itu juga termasuk sungsu ya, termasuk kosakata. Nah, di setiap vocabulary kalian perhatiin kan, pasti ada pinyin, pasti ada artinya, pasti ada ise, pasti ada sengtiao, pasti ada nadanya juga. Ya, benar ya. Kayak kalian sebenarnya kemarin belajar nomor 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu semua pasti ada hanse, ada pinyin, ada ise, ada sengtiao. Ya, misalnya angka 2. Nah, ini kan Hanse-nya kan. Pin ini apa? Kayak gini. Nah, ini pin ini ya. Yang Sheng Tiao-nya nadanya. Ada 4. Er. Terus Ise artinya apa? 2. Dan ini semua itu termasuk Sengse kosakata. Termasuk Sengse vocabulary. Ya, paham ya? Oke, langsung lanjutin yang tadi Hanse ya. Belum selesai, langsung ajarin cara tulisnya. Nah, ini yang pertama, Han. Oke. Terus Ce yang kedua yang ini. Cara tulisnya gini. Dari atas dulu. Oke, terus buat rumahnya kayak gini. Oke, terus ini buat kayak gini, lanjut kayak gini, sama kayak gini. Oke, coba ditulis dulu. Kita boleh diulang lagi nggak langkah-langkahnya? Apanya? Langkah-langkah buat goresannya. Yang mana? Yang C. Oh, yang C-nya boleh. Nih ya. Oke. Oh, ini langsung lupa lupa jajarin satu-satu ya. Dia kayak gini nih. Ini goresan pertama, ya. Ini goresan kedua. Jadi, gitu jelas ya. Ini goresan kedua. Ya, ini goresan ketiga. Ya, ini goresan keempat. Ini goresan kelima. Ini goresan keenam. Jadi ini ada 5 goresan, ini ada 6 goresan.
Oke, ini dicatat dulu. Nanti lo semua hapus soalnya buat tulis yang nomor 3. Kalian catat dulu. Jangan sampai ketinggalan ya. Maksudnya kalau ini ngulang agak susah nih, ngulang ya. Kayak udah dicatat, belum? Dikit lagi loh, Ustaz. Menit 26 ya lo harus ganti ya. Ya, udah menit 26 ya lo harus ganti. Ya, sekarang nomor tiga pin in. Jadi catat nomor 3. Udah lah, Ustaz. Nah, udah oke. Sekarang lo harus ajarin cara tulisnya ya. Oke, jadi ini langsung bikin dulu tulisannya. Oke, jadi pertama buat garis gini. Satu. Ini goresan kedua. Ini goresan ketiga. Ini goresan keempat. Ini goresan kelima. Goresan keenam. Ini goresan ketujuh. Langsung lanjut bawahnya ya. Goresan ke-8. Goresan ke-9.
Ya udah, sekarang ini yang kedua, yang ini. Ini goresan pertama, goresan kedua, ini goresan ketiga, goresan keempat, goresan kelima, goresan keenam, goresan ketujuh. Oh, selanjut bawahnya. Goresan ke-8, goresan terakhir. Menit 32 langsung ganti ya. Oke, udah menit 32. Ya, langsung hapus ya. Lanjut. Bentar lah. Hah, belum ya? Ya sudahlah. Udah ya. Oke, sekarang nomor 4 ya. Is. Nah, ini kayak se-nya ini yang kedua nggak ada nada, ini netral dia. Is. Jadi sebutnya cukup dikit aja. Kita dari I-nya dulu ya. Hmm. Nggak usah bedain warnanya deh biar gampang lihat deh. Ini sebenarnya sama sih. Ini kalau kalian perhatiin nomor 4 nih ya, yang I ini sama kayak yang ini mirip ini. Cuma beda bawahnya doang. Nah kan yang ini tulisan ini in kan ya, sama kayak nomor 3.
yang belakangnya. Nah, ini cuma ditambahin ini doang di bawahnya nih. Sin. Nah, dalam bahasa Mandarin ini itu artinya hati. Sin, ada satu. Ini tuh artinya hati. Nah, ini kalau mau catat boleh nih kalian nih. Sin, hati. Catat dulu boleh. Tapi ini hatinya itu bukan hati ini ya, organ tubuh ya. Dia hati yang arti lain. Heart, heart. Organ dalam tubuh gitu, hati. Beda, beda, beda. Ya kalau hati yang organ dalam tubuh itu sincang. Beda lagi. Aduh. Nah, ini dicatat dulu. Ya, jadi ini kalian perhatiin nih. Ini di atasnya ini tulisan in. Di atasnya ini tulisan in sama kayak ini nih. Ya, bawahnya ini tulisan sin, hati, heart. Ya, digabung jadi satu artinya jadi kata apa nih? Jadi kata i. Jadi satu 老师，kata i. 我要 Hmm? 张叔叔。Oke, oke. Oke, lah saya ajarin cara tulisnya ya. Ini sama kayak tadi ya. Kalian boleh copy paste yang tadi nih. Yang sama yang kayak atas ya barusan. Nih, goresan pertama, ini goresan kedua, ini goresan ketiga, ini goresan keempat, ini goresan kelima, ini goresan keenam, goresan ketujuh, goresan kedelapan. Nah, selanjut bawahnya ini goresan ke-9. Ini kalau di laptop agak susah ya gambarnya agak jelek ya. Kalian bikin yang bagus di buku. Oke, ini in kan, sama kayak tadi atasnya kan. Nah, cuma ada tambahan lagi bawahnya. Maksudnya ada nggak sih apa namanya kayak dibagi-bagi gitu, misalnya ini tuh kayak gini, kalau T itu kayak gini tulisannya, kalau alfabet ini kayak gini tulisannya kayak gitu. Maksudnya beda kayak gimana tuh? Beda-beda kayak gimana? Gimana ya cara jelasinnya? Jadi Oh, kan kalau dalam bukannya, bahasa Mandarin tuh nggak ada gitu. Kalau misalnya intinya kalau kita kayak alfabet ya, misalnya huruf A itu kayak gini bukan maksud saya. Misalnya huruf A semuanya itu kayak gini. Huruf B itu semua tulisannya gini. Jadi kalau misalnya ntar ketemu huruf ini tuh bacanya. Jadi maksud kamu gini nih. Kalau ini kan tulisannya in kan, bener iya, nggak? iya, Oke. Terus misalnya ditambahin huruf apa, misalnya kayak tadi nih, hati, sin. Siapa tahu ini bacanya jadi in, nama sin jadi in sin gitu maksud kamu kayak gitu. iya, Nggak bisa. Jadi kalau dalam bahasa Mandarin, misalnya kalau dia udah digabung-gabung, itu artinya beda-beda. Nih, coba langsung kasih lihat satu contoh nih ya. Kita ambil kayak tadi deh, tulisan tadi nih. Tulisan nomor 4 ini ya, yang I. Kalian perhatiin deh, dia dari atas kan ada kayak gini nih. Oh, jadi kecil. Oh, bentar. Nih, kayak gini kan. Nah, ini kalau kalian tahu bahasa Mandarin, ini sebenarnya ini satu kata ini. Ini li artinya. Artinya itu berdiri, stand. Li. Oke. Terus yang kotak dalamnya bawahnya. Yang ini. Ini artinya re, matahari. Sun, sun, matahari. Ya, terus sin, ini artinya hati. Nih kalau kalian udah ngerti Mandarin ya, vocabulary-nya udah banyak. Nah, ini tiga kata loh, beda-beda semua loh. Li, re, sama sin. Kalian lihat digabungin jadi satu kata. Bacanya apa? Cuman i doang. Kan nggak mungkin dibacanya li, re, sin. Gitu loh. Jadi bahasa Mandarin tuh kadang ada penggabungan beberapa kata. Jadi satu, dan artinya sama cara bacanya bahkan nadanya semua beda jauh. Itulah susahnya Mandarin.
Jadi Mandarin harus hafal semua kata ya. Semua katanya harus hafal. Nah, tapi dalam bahasa Mandarin tuh ada basic-basicnya harus kalian bisa. Kayak misalnya, ini tuh udah kata gabungan sebenarnya. Ini langsung lengkap sebenarnya. Cuman ini karena ini basic dalam bahasa Mandarin, empat ini. Jadi langsung ajarin ke kalian. Walaupun dia basic, tapi dia hansnya termasuk susah. Hansnya ini dia termasuk susah, tapi dia basic dalam bahasa Mandarin. Nah, maksudnya Lause itu di dalam Hans ada lebih basic lagi dibanding ini. Itu apa? Ini kata-kata satuan nih kayak gini. Misalnya yang ini nih, yang ini, ini. Sebenarnya ini kata re, ini bisa dipecah lagi. Kalian lihat yang re ini ya, bisa dipecah lagi. Jadi apa dipecahnya? Langsung tulis di sini ya. Itu kotak sama huruf I. Coba kalian lihat, bener nggak? Iya kan? Ini kotak. Kou. Ini kou mulut. Tahu dong kou. Kou itu artinya mulut, mouth. Nah, ini I, artinya angka satu. Ayo. Nah, itu basic gitu. Nah, paham kan? Nah, ini kalau kalian udah bisa basic-basicnya. Oh, mulut itu kotak. I itu artinya satu. Oh, kalian kan langsung tinggal bilang matahari. Dre. Oh, itu gabungan ko sama satu. Itu. Jadi kalau kalian udah bisa basic-basicnya, kayak misalnya nih kalian tahu nih tulis ko itu goresannya kayak gini. Ya kan, langsung ditutup. Tapi kalau kok kita mau bikin re, itu kan ko sama i kan. Jadi sebelum ditutup, tambahin dulu i dalamnya baru ditutup. Jadi huruf re. Tuh, paham? Ada lagi artinya kalau kalian tahu old, artinya lama, tua, barang lama, gitu kan. Nah, itu ciu. Sama kayak gini, matahari. Jadi kita depannya tambahin satu. Ini kayak gambar garis tiang, belakangnya tambahin kata de. Udah, jadi satu hanse ini. Artinya old. Ciu tung si, barang lama. Old, artinya lama. Itu dalam bahasa Mandarin. Jadi semua gabung-gabungan doang sebenarnya. Semua itu sebenarnya cuma gabung-gabungan doang kalau kalian perhatiin. Yang penting tuh apa? Kalian tahu basicnya, ntar kalian bisa gabung-gabung sendiri di akhir. Ya, lalu saya jelasin dulu dikit-dikit biar kalian paham. Jadi kata nggak kayak kata Joy tadi ya. Walaupun digabung-gabungin itu semua ntar udah digabungin beda lagi cara bacanya. Oke, ini langsung lanjut dulu ya. Tadi langsung belum selesai nih. Ini goresan ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini goresan ke 11. Kita buat 11. Nah, ini tarik dulu panjang kayak gini. Ini ada naik dikit ya. Terus ini goresan ke 12. Ini banyak nih goresannya nih. Ini sama yang terakhir. Nah, jadi ini I. Nah, ntar yang se lebih gampang lagi. Nah, ini juga gabungan dua huruf nih kata se-nya ini nih. Nah, yang kotak tanda tambah di atas ini gabungan apa itu huruf apa ada yang tahu? Ini kotak dalamnya ada tanda tambah. Kotak itu tadi apa? Kou, mulut, ya kan? Kou, kou itu Tambahin artinya se, mulut. Nah, tanda tambah dalamnya itu huruf apa ada yang tahu? se, se. 10. Nah, itu udah tahu. Nah, kalian udah pernah belajar yang kou ini langsung atau kalian pernah belajar apa enggak? Tinggal digabungin jadi. Ini satu huruf. Ada yang tahu cara bacanya? Artinya? Tien. Tien artinya apa? Sawah. Sawah. Kalian pernah lihat sawah nggak? Ini kan kotak-kotak dia.
bentuknya, Pernah. ya kan? Nggak pernah. Kalian pernah lihat sawah kan nih, sawah luas gitu kan. Nah, dia kan bentuknya kayak gini nih, sawah buat nanam apa. Nah, dia dibikinnya Mandarinnya kayak gini nih, biar mirip sawah, artinya Tian. Nah, gitu. Nah, Tian sawah digabungin sama bawahnya kata apa ini? Sin, hati. Iya. Jadi satu huruf. Se, ya kan? Gabung-gabungan doang dalam bahasa Mandarin sebenarnya. Yang penting kalian tahu basic-basicnya. Sinja. Ya kan? Misalnya nih, kalian udah pernah belajar kou, mulut, shi, 10, sama sin, hati. Udah, kalian bisa jadi satu huruf. 老师，我要上着水。Oke, Kak. 我是我要上着说。Oke, Kak. Oke, langsung lanjut ya. Bikinin cara tulisnya. Ini goresan pertama. Ini goresan kedua. Goresan ketiga. Goresan keempat. Goresan kelima. Goresan keenam. Goresan ketujuh. Ini goresan kedelapan. Nah, ini goresan terakhir. Nah, oke. Oke, menit 47 lah seganti ya. Atau 48 deh. Dicatat dulu. Gak usah, gak usah. Ya, aku ini Boleh difoto gak? foto boleh. Kalau nggak sempat nyatat, nanti mau nyatat di Itu rumah, di foto dulu dikirim nggak apa-apa. di grup. Hah? Habis itu dikirim di grup boleh gak? Ngapain? Jangan. Jangan dikirim di grup. Kamu foto buat kamu sendiri aja, jangan dikirim-kirim di grup. Lause aja selama ini ada ulangan, ada PR, nggak pernah Lause kirim di grup kok soal-soalnya. Oh, Nggak enak ada Lause lain soalnya di situ. aku baru yang satu, yang goresan satu langsung. Satu yang mana? Kamu ketinggalan maksudnya. Iya tadi, tadi aku masih nomor 5 yang tulisnya. Kalau kamu ketinggalan nanti minta sama temen. Chat, teman kamu di sini siapa? Nanti kamu chat minta sama dia personal. Oke, Ya, jadi jangan dikirim-kirim ke grup, jadi sebar-sebar. Ada Lause lain soalnya di situ. oke, Ya, kayak kalian selama ini PR apa ulangan kan juga Lause minta kalian foto kasih ke Lause kan, bukan ke grup kan. Kecuali itu grup kita, grup grup kita doang, nggak ada orang lain nggak apa-apa di share. ya kan nah, Catherine. Untuk aku ada Catherine. Nggak usah. Iya kan Esa? 我要地上之说，Oke, oke. Di sini hostnya siapa ya? Bukan Lause ya? Mark bukan di sini hostnya Mark. Kayaknya nggak ada host deh. Nggak mungkin nggak. Masa nggak ada host?
Coba coba. Lo sih takutnya belum ke record nih. Bentar, bentar. Coba lo klaim hostnya dulu deh. Takutnya nggak ke record. Kalau di screen saya udah ke record, cuman Oh, udah. hostnya di sini kalau di screen saya nggak ada. Oke, oke. Coba coba lo klaim dulu deh. Hostnya nggak ada lah. Oh, ya. Kalian sambil catat dulu aja itu. Jangan sampai ketinggalan kalau bisa. Ini udah masuk ke goresan-goresan. Ketinggalan susah kalian nanti. Oke. Udah langsung klaim ya hostnya ya. Oke, langsung lanjut ya. Ini udah ya langsung hapus. Ini yang terakhir ya, Seng Tiao ya. Seng Tiao ini yang pertama. Ingat ya, garis atas lebih pendek, lebih panjang dibanding garis bawah. Jangan sama. Soalnya dalam bahasa Mandarin nih, ada yang kayak gini, yang bawahnya lebih panjang, ada juga yang atasnya lebih panjang. Ya, itu beda cara bacanya. Ya. Nah, itu yang di Sheng Tiao punya Sheng, itu yang di sini, itu garis atasnya lebih panjang, yang ini lebih panjang. Yang ini lebih panjang dibanding yang bawah. Ya. Oke, Shengnya dulu ya. Ini gampang kok, nggak gitu susah. Goresan pertama, goresan kedua, goresan ketiga, goresan keempat, goresan kelima, goresan ke enam, tujuh. Oke, ini eh, ini udah ya songnya, song gampang ya. Sekarang Tiao itu goresan pertama, ini kedua, ini ketiga.
Agak susah nih langsung gambarnya. Oke, ini dua ya. Kalian catat dulu. Oke, udah semua? Udah kelar? Belum loh, ya. Belum langsung Belum. dikit lagi. Oke. Sudah? Udah semua? Sudah lah. Udah ya? Udah semua ya? Sudah lah, Langsung hapus Chef. ya? Belum? Belum juga? Sudah. Udah ya? Langsung hapus ya? Belum. Ya. Yakin belum? Udah lama loh ini loh. Kalian tinggal ikutin yang saya tulis itu. Nggak lama lah. Kalau lama salah sendiri nanti. Pinjam punya temen ya catatan. Oke, jadi eh, ini 5 kosakata dulu ya. Agak sedikit susah. Ya, tapi ini basic dalam bahasa Mandarin. Ya, dalam tulisan Mandarin ini 5 itu basicnya. Oh, enggak. 4 ini basicnya nih. Ini yang pertama kan seng kosakata. Nah, kosakata ini unsurnya apa? Ada 4 ini. Ya, langsung mau nanya, kalian di sini bisa tulis bahasa Mandarin nggak di HP? Kayak langsung ketik gitu. Bisa nggak kalian?
Nggak bisa. Nggak bisa. Aku bisa. Kayak gini misalnya langsung mau tulis 我要上厕所呀，bentar，我要上厕所，bisa nggak kayak gitu? Keyboard saya tidak bisa begitu, Masya. Bisa, keyboard Nggak bisa bisa. diatur di pengaturan. Kalian bisa tambahin keyboard itu pilih yang Cina bahasa Mandarin. Jadi ntar keyboard kalian bisa diganti ada dua. HP Lause juga keyboardnya keyboard bahasa Inggris kan. Tapi Lause tambahin satu lagi di pengaturan di setting. Masukin keyboard yang Mandarinnya Cina, ya yang simplified Chinese. Ya nanti kalau Lause ada waktu nanti minggu depan coba Lause share screen deh, kasih kalian lihat gimana caranya. Ya, ntar gampang ini. Misalnya kalian mau tulis kata wo gitu kan, wo. Kalian tinggal tulis w sama o. Nah ini muncul nih kalau kalian perhatiin nih. Ini semua nih bahasa Mandarin nih. Lihat kan itu tuh semua tulisannya wo. Tergantung kalian mau tulis wo yang mana. Kalau mau tulis wo saya ini kan yang ini nih. Yang nomor satu berarti kalian tinggal tulis nomor satu. Ya paham ya. Nah tujuan langsung apa? Kenapa langsung nanya kayak gini? Nah iya tuh ada yang bisa tulis tuh Kenzi itu. Coba langsung share screen-nya langsung ganti dulu bentar. Ganti ke ini. Kalian kelihatan nggak sekarang? Di Google kelihatan nggak? Kelihatan, Masya. Kelihatan ya. Kalau kalian nanti udah bisa tulis bahasa Mandarin, kalian boleh searching ini nih. Lihat nih langsung nih. Baidu, Wait, Baidu. itu baidu.com. Wait, bukan ke Baidu itu Google tapi Cina. Ya, Google-nya Cina, baidu.com. Ya, kalian search aja. Antara ini kayak gini nih. Misalnya, kalian mau tahu goresan tulisan wo. Kalian tinggal tulis aja di sini nih, tulisan wo. Di sini udah, tinggal kalian search. Nah, ntar di sini dia ada nih ngajarin cara tulisnya tuh. Tapi penjelasannya juga, oh. Ada di sini nih. Kalau kalian ngerti bahasa Mandarin mah. Dia jelasinnya pakai bahasa Mandarin ini. Wo itu apa artinya? Misalnya nih, langsung kayak tadi tulisan sin, ingat nggak nih yang ini nih? Nah, langsung search. Nah, tuh, dia ada itunya, cara tulisnya. Oh, kalau saya di Pleco, tapi kalau misalnya nggak ada, kadang-kadang Di suka di di nyerah. Pleco biasa suka nggak ada, jarang. Iya Nah, benar, tadi ini Masya. I punya I, ini yang tadi langsung ajarin. Oh, dia lengkap loh, ada nadanya juga, ada pininnya juga. Nah, ini artinya aja dalam bahasa Mandarin aja, soalnya dia kan Google-nya Cina. Misalnya kalian mau tulis apa nih? Eh, YouTube misalnya. YouTube di sini kan bahasa Yuko. Mandarin. Yuko. Satu lagi misalnya Laoshi gitu kan, Laoshi, launya dulu sih. Dia satu kata ya nggak bisa langsung dua ya. Laoshi, launya dulu coba kayak gitu. Nanti dia ajarin cara tulisnya. Ya paham ya. Nah ini nanti kalian tapi kalian yang penting keyboard kalian tuh bisa tulis bahasa Mandarin dulu. Oke, tadi yang tadi udah catat ya. Kalau udah sekarang kalian coba kalau dicatat, dan saya boleh siap ke dulu. Udah jam 8 soalnya lewat. Lause. Lause. Hmm? Coba translate di Baidu. Coba search di Baidu. Di Baidu sesuatu yang bukan dari bahasa Cina. Misalnya halo Nggak, dan bahasa nggak, Indonesia tuh jarang apa? ada sih, kurang bisa sih. Nanti kamu coba di Google kamu coba di Google kamu. Kamu di Google tulis dulu baidu.com terus nanti kamu coba-coba aja. Ya ini udah lewat jamnya. Coba kalian siapkan dulu. Udah boleh siapkan. Masya, Masya. Kasihan Lause. Isi lause, Masya, Lause. GWS Lause. Masya, Ya, Lause. kedengeran langsung lagi sakit ya. Kepala